lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Kami menanti-nantikan Kau Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, Yesus Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kau mengaliri kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan, oh hanya Kau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih melekat ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Amin, amin. Dan bawaku lebih lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh yes Lord. Mari lebih lagi saudara bawa rindu-Mu, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih mendekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah. Oh Rabaya Shanana Lama, hati kami menantikan Engkau, hati kami merindukan Engkau, hati kami mendambakan Engkau. Lebih dari segalanya, lebih dari semua yang ada.
Hadiratmu menyegarkan, hadiratmu membangkitkan. Lebih baik satu hari dalam hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Orabaya syada da bada 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 bakara da bada 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 syada da 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 masanda. Haleluya. Syada da 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 bada 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 bada. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Kuasai setiap hati kami. Kuasai setiap anak-anakmu di tempat ini. Hanya Yesus, hanya Yesus. Menikmati hadiratmu, menikmati hanya dekat denganmu, bersama denganmu. Haleluya, kami mau tinggal dalam hadiratmu Tuhan. Menikmati pribadimu. Bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mau dekat dengan Tuhan, hanya dekat
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan buat setiap kami itu, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Ini kerinduan setiap kami, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati, dengan kerinduan kami katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, oh menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu. Dan ini menjadi kerinduan setiap umat-umatmu di tempat ini. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya kami tinggal dalam hadiratmu. Seumur hidup kami mau menikmati hadiratmu Tuhan, menikmati Engkau, tinggal dalam hadiratmu, tinggal dalam tempatku
Biar kesukaan kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Tempat kesukaan kami dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Shanalalamaya lalamaya lalamaya shakalalamaya lalamo. Sikalalamaya shakalalamaya lalamaya lalamaya shakalalalamo. Kialalamaya sikalalamaya lalamaya se. Kialalamaya shakalalamaya lalamo. Hallelujah. Menikmati kasih setia-Mu, Yesus, menikmati pribadi-Mu, mengenal hati-Mu, mengenal hati-Mu Tuhan. Shanamaya radamase. Kami bersyukur, Yesus. Ya Rama Sambe, Ya Rama Shana, O Ramaya Rama. Adalah pagi hari ini saat kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami tidak sedang mencari berkat-Mu, tapi lebih dari semuanya itu, kami hanya mencari pribadi Tuhan. Karena karya-Mu di atas kayu salib, setiap kami boleh dilayakkan untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi semua karena pengorbanan-Mu. Oleh karena kuasa darah-Mu yang telah menebus dan membasuh setiap kami, untuk kami boleh menikmati kemuliaan dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melipupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
besar-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh besar apa yang Tuhan perbuat. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi saudara katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara sendiri nyatakan di hadapan Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Kasih rasakan kasih-Mu mengalir. Yes. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar. Tuhan selamatkan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu. Kami mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Bukan karena apa yang kami punya, bukan karena apa yang telah kami lakukan, tapi memang sejak dari awal Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan pagi hari ini kami belajar untuk membalas setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dengan mempersembahkan hidup ini
sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Sebagai korban yang berkenan bagi Tuhan. Bukan nyanyian, bukan suara yang indah, bukan lagu yang indah, tapi biarlah ada hidup yang dikorbankan di atas mezbah-Mu. Ambil alih setiap kami Tuhan. Ambil alih setiap kami. Miliki kami sepenuhnya. Miliki kami seutuhnya Tuhan. Syada bada 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 baya syada bada 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 syakada la baya la baya si la bada la baya la baya la bada ila la baya la baya se. Oh jadikan kami baru Yesus, amin. Kami mau tinggalkan semua. Kami mau letakkan semuanya Tuhan. Kami mau letakkan keagungan kami. Kami persembahkan hidup ini untuk-Mu Tuhan. Kami menjadi Kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan.
Kianarabaya Shakarabaya Shakarabo. Kianarabaya Shakarabo. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sambut Dia. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu segalanya bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sweet Holy Spirit, thank you Lord. Buat hadirat-Mu yang begitu manis. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Makasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Pak Budi Santoso Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang Kau mau. Yang Kau mau sampaikan dari isi hati-Mu Tuhan. Supaya pagi hari ini setiap kami boleh Tuhan mendapatkan rema dari firman-Mu. Yang akan merubah hidup kami. Yang akan menjadikan kami Tuhan lebih dari pemenang. Mengalami satu terobosan. Terobosan dalam kehidupan kami. Apa yang selama ini Tuhan membendung kami, menghambat kami. Biar firman hidup-Mu ini Tuhan memerdekakan kami semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat diberkati Tuhan, dan saya sungguh kagum. Begitu rendah hati, begitu mencintai Tuhan, begitu mencintai hadirat Tuhan, begitu mencintai kota dan bangsa ini. Saya mengucap syukur, biarlah Pak Budi sendiri yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati beliau.
Dan itu semua akan mengimpartasi, membangkitkan roh kita, membangkitkan iman kita. Untuk percaya bahwa Allah kita itu hidup, Allah kita itu besar, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Silakan Pak Budi. Selamat pagi semua. Saya percaya Bapak Ibu di sini diberkati oleh Tuhan. Urapannya luar biasa, saya sampai keringetan ya, panas ya urapannya. Bu Maria mempromosikan saya, ya memang Bu Maria ini kan orang marketing ya, tapi saya tidak lebih dari itu ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih kita. Dan kita juga tidak bisa menganggap diri kita lebih dari orang lain. Amin. Karena di mata Tuhan kita ini sama ya. Karena Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki, Tuhan tidak melihat yang kelihatan dari kita, Tuhan hanya melihat hati kita. Jadi sama di hadapan Tuhan ya. Yang terpenting hati kita itu berkenan tidak di hadapan Tuhan. Itu saja poinnya dari Tuhan ya. Pagi hari ini kita baca firman bersama ya. Dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Kalau saya boleh beri tema pagi hari ini yaitu surrender for victory. Jadi berserah untuk menang ya. Jadi kita baca dua ayat pada pagi hari ini yang terpenting yaitu Mazmur 37 ayat yang kelima, kemudian setelah itu Mazmur 37 ayat yang ke-34. Jadi pertama 37 ayat 5, kemudian langsung loncat ke 34. Sudah? Kita baca ya, sama-sama ya, supaya kita bisa mengerti firman ini dengan pelan-pelan. Ini firman ini saya pikir hafal mungkin ya semua dari kita, karena firman ini sudah terlalu sering ya kita dengar. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kemudian ke-34. 1, 2, 3. Nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau. Ya. Jadi dua ayat ini sebetulnya sama ya. Artinya itu sama sebetulnya. Jadi ada 3 kata penting dari setiap ayat di sini. Kita kembali lagi bisa ke yang 37 ayat yang kelima. 37 ayat yang kelima, ini ada 3 kata penting yang harus kita perhatikan di sini. Pertama adalah serahkanlah. Serahkan. Kemudian percayalah, kemudian bertindak. Jadi 3 kata penting. Kita harus menyerahkan hidup kita, serahkan, kemudian harus percaya, kemudian baru ia bertindak. Jadi pertama apa? Menyerahkan. Kemudian yang kedua setelah serahkan, percaya, kemudian baru bertindak. Nah, kemudian yang 34, nantikan yang terpenting. Kemudian ikuti jalannya dan ia mengangkat. Jadi ada 3 kata penting juga. Nantikan, ikuti jalannya, mengangkat engkau. Sebetulnya apa? Kalau namanya orang berserah itu pasti mau menanti waktu Tuhan dong. Namanya berserah. Coba kalau kita, aku berserah kepada Tuhan. Berarti kan kita mau nunggu waktunya Tuhan dong. Sama jadi sebetulnya. Kemudian percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya di dalam ayat yang kelima, percaya kepada Tuhan, berarti kan juga mau ngikutin jalannya Tuhan, toh? Percaya pada firman-Nya, toh? Kalau namanya orang percaya itu berarti mau mengikutin jalannya Tuhan. Percaya akan perkataan Tuhan, namanya percaya akan perkataan Tuhan, firman-Nya. Dia mau ikutin tuntunnya firman Tuhan, dituntun kita setiap hari firman Tuhan, dia mau ikutin, makanya dia percaya. Sehingga kalau Tuhan bertindak, itu bertindak di ayat 5 itu berarti menolong. Tuhan menolong engkau bertindak. Sama dengan Tuhan mengangkat engkau, mengangkat masalahmu. Semua persoalan diangkat sama Tuhan.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira dari kita semua dulu ya, termasuk saya. Anda enggak yang hari ini ngalami masalah atau yang sekarang masih bergumul meminta sesuatu kepada Tuhan? Ada enggak kita? Coba angkat tangan. Oh, hampir semua ya. Termasuk saya angkat tangan. Saya juga ngalami masalah sama dengan Bapak Ibu, saya juga berharap pertolongan Tuhan, sama. Jadi tidak ada manusia yang Superman ya ternyata ya. Sama semua kita ya. Kita tetap sekarang butuh Tuhan ya semua ya, termasuk saya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari 2 ayat di atas ini, jadi ya 3 kata penting harus kita ingat ini. Karena kalau kita tidak ingat ini nanti kita tidak bisa menerobos, katanya lagu yang terakhir kan apa lagunya? Menerobos ya. Supaya katanya Bu Maria, kita harus bisa menerobos ya. Nah, namanya menerobos itu bukan santai loh ya. Bapak Ibu pernah enggak? Saya ini ke hutan sering ya. Sudah 6 tahun yang lalu. Kalau saya hutan yang betul-betul hutan belum pernah didatangin orang ya. Nah, itu kalau mau menerobos hutan itu enggak bisa dengan jalan biasa, enggak bisa. Saya biasanya bawa 2 orang. Bawa parang besar 1 meter, orangnya 1 meter. Oh, itu harus menebas semua itu untuk jalan masuk, menerobos itu harus masuk itu. Itu karena duri semua itu ya, jadi kita tidak bisa lewat, beneran tidak bisa lewat. Namanya menerobos itu kita harus punya kekuatan, baru bisa terobos masalah kita. Bukan kita tangan kosong menerobos tanpa senjata Allah. Kita menerobos, tidak bisa masuk kita, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita harus punya kekuatan, kita harus punya senjata Tuhan untuk menerobos. Sama, saya masuk hutan itu saya panggil 2 orang di depan saya untuk menebas semua dulu. Jadi supaya saya bisa masuk ngikutin dia. Nah, itu namanya arti menerobos ya. Jadi bukan menerobos itu duduk santai, tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu menerobos. Enggak, salah. Menerobos itu kita harus punya kekuatan dari Tuhan, kita punya senjata Tuhan. Baru bisa menerobos. Nah, sekarang setelah kita mengerti bahwa berserah itu sama dengan menanti waktu Tuhan, percaya itu harus ikutin jalannya Tuhan, firman Tuhan, Allah bertindak, Allah mengangkat, berarti mengangkat persoalan kita, dan Allah bertindak berarti menjawab doa kita. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, sama enggak menyerah dan berserah? Enggak sama ya? Yang Tuhan mau kita berserah ya, bukan menyerah ya. Tapi dua-duanya ini sama-sama keputusan. Kalau saudara katakan saya menyerah deh, itu suatu keputusan toh. Saya menyerah itu keputusan. Juga saya berserah, itu keputusan enggak? Keputusan juga sama. Bedanya apa? Menyerah itu suatu keputusan. Tapi kalau menyerah itu berarti mengaku kalah. Gagal. Saya sudah kalah. Nah, kalau keluar saudara kata-kata saya sudah kalah, itu namanya menyerah. Kalau saudara belum menyerah, berarti saudara belum ngomong saya kalah, belum. Saudara masih mau mencoba lagi toh? Tapi kalau sudah ngomong saya kalah, saya gagal. Stop sudah. Selesai. Itu menyerah namanya. Kemudian apa? Kalau arti kata menyerah itu berarti tidak ada yang bisa dipercaya lagi untuk menolong kita. Itu menyerah. Cuma gak ada yang bisa nolong aku. Nah, itu menyerah itu. Tidak ada yang bisa menolong saya. Kemudian ciri-cirinya apa kalau berserah? Tidak mau mikir lagi, sudah malas mikir. Ya, kita kalau lihat loh orang berserah, malas mikir ya biasanya. Terus kata kerennya di Surabaya biasanya embuh gitu loh. Embuh wis. Ya, kata kerennya Surabaya kan gitu, wis embuh wis. Nah, itu. Berarti malas mikir, ya itu, menyerah itu malas mikir. Kemudian sudah tidak mau melanjutkan lagi. Namanya menyerah itu sudah tidak mau melangkah ke depan ya. Tidak mau melanjutkan lagi. Dan tidak ada kelanjutannya. Itu arti menyerah ya. Padahal sebetulnya apa? Kalau kita nih salah misalnya, salah deh, betul-betul kita tahu ini kesalahan kita sendiri, masih bisa diperbaiki. Kita sudah diajarin dari kecil sekolah, kalau salah, ayo perbaiki ya, guru kita kan selalu gitu, tidak putus asa. Kalau salah diperbaiki. Kalau gagal misalnya, ujian kita gagal, bisa diulang. Iya tuh. Kemudian kalau kita jatuh,
masih bisa bangun. Nah, kalau menyerah berarti sudah selesai. Kita sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi. Itu arti menyerah. Selesai, finish. Bagi orang dunia, kata menyerah itu berusak diri, kebanyakan pasti gitu. Orang dunia itu kalau sudah menyerah, itu biasanya merusak dirinya sendiri. Kehidupannya dirusak sama dia. Itu memang kecondongan manusia. Kita jauh dari Tuhan, pasti lebih banyak ke arah negatif merusak diri. Jadi biasanya kalau orang dunia begitu sudah putus asa, ya, sudah menyerah, biasanya mulai datang ke tempat-tempat yang gelap, mulai ke mabuk-mabukan, mulai cari hiburan di luar katanya. Cari hiburan di diskotik atau klub malam atau apapun lah. Sudah mulai malas, biasanya mau tidur setiap hari, pagi dibikin tidur, malam dibikin bangun. Biasanya kan gitu ya, kita kalau ngelihat ya. Dalam segala hal biasanya makin hari makin terpuruk, makin negatif, makin pasif. Itu bawaannya, bonusnya menyerah itu. Jadi akan berbuah sesuatu yang jelek. Itu. Jadi setiap kita pasti mengalami masalah itu pasti. Tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah. Semua kegagalan pasti kita ngalamin semua. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah gagal juga. Jatuh pasti, kita ngalamin semua kok. Yang penting jangan mudah menyerah dulu. Jadi kita masih punya Tuhan. Karena firman ini mengatakan, sudah, kalau kamu berserah, percaya kepadaku, aku akan bertindak untuk menolong kau. Nah, jadi maksudnya jangan menyerah. Nama orang menyerah itu berarti kalah sebelum waktunya. Itu menyerah. Kalah sebelum waktunya, tidak tahu kita ya. Kita masalah ngalami di sini, tapi kan masih ada di sana. Nah, kalau orang menyerah itu berarti sebelum mencapai sana, kita kan belum tahu jawabannya. Kita nanti itu tetap bisa melewati masalah ini atau tidak, tapi sebelum kita melewati sana, kita sudah menyerah dulu, berarti kalah sebelum waktunya kita ya. Jadi sayang ya, padahal belum tentu ya. Orang tanpa Tuhan, orang tanpa pertolongan Tuhan, kita sering ngelihat. Kadang-kadang persoalannya masih bisa selesai toh. Dengan cara bantuan manusia juga dia. Jangan cara bantuan pejabat dengan ini, masih bisa selesai. Bayangkan, itu orang yang tidak mengenal Tuhan, masih bisa menyelesaikan masalah. Apalagi orang yang mengenal Tuhan, yang mampu melakukan segala perkara. Nah, masuk kita mau nyerah, belum tahu ujungnya. Nah, sekarang menyerah dan berserah. Nah, kalau berserah apa? Berserah keputusan juga. Kalau berserah itu berarti kita harusnya bisa pertama adalah merilis, lepas. Apa yang dilepas? Kalau berserah itu harus bisa melepas, rilis, lepas. Yang dilepas apa? Khawatirnya. Itu namanya orang berserah itu, kalau sudah namanya saya berserah kepada Tuhan. Harusnya kalau orang berserah tuh bisa melepas. Melepas apa? Pikiran-pikirannya sendiri, bisa melepas khawatirnya. Itu orang berserah. Kalau kita ngomong berserah, tapi si khawatir, tetap khawatir, itu belum berserah. Masih digandolin sama kita ini. Belum dilepas kepada Tuhan. Belum dirilis, belum dilepaskan persoalan kita. Berarti belum percaya. Belum sampai tahapan. Kan kita ngomong berserah dulu. Tahapannya berserah, kemudian tahapan kedua percaya, kemudian tahapan ketiga Tuhan menolong, bertindak. Nah, kalau saudara belum bisa merilis, khawatir persoalan ini belum bisa dirilis sama Tuhan, belum bisa dilepas sama Tuhan, saudara tetap khawatir. Berarti belum mencapai yang tahap 2. Makanya lama pertolongannya. Belum sampai ke tahap 2. Jadi harus bisa melepas. Beban-beban pikiran harus bisa dilepas. Harus bisa. Itu namanya berserah. Jadi melepaskan kekhawatiran. Jadi kalau sudah melepaskan kekhawatiran, mulai ada sukacita. Yaitu. Jadi sukacita mulai timbul lagi. Karena firman-Nya sudah jelas mengatakan. Tidak usah dibaca supaya cepat.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12, catat saja ya. Jadi sudah jelas dari Tuhan, bersukacitalah dalam berharap pertolongan Tuhan. Itu namanya merilis, melepas persoalan kita di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan percaya itu seperti itu. Kalau saudara sampai hari ini masih ada pergumulan sama Tuhan, tapi tetap khawatir, itu namanya belum percaya. Masih belum naik ke tahap 2, belum sampai. Kemudian apa? Berserah, selain itu apa berserah? Berserah itu harus berusaha nutup mata. Jangan lihat kenyataan. Biasanya kalau orang sudah berserah, tapi tetap melihat kenyataan, tetap seperti ini, mana bisa? Nah, gitu. Tetap melihat kenyataan. Gak akan bisa berserah. Contohnya Abraham, bapak iman kita. Dalam firman-Nya dikatakan bahwa meskipun tidak ada yang bisa menjadi dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tapi Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Kata-kata ini kenapa kok muncul? Meskipun tidak ada dasar untuk berharap pertolongan Tuhan, tidak ada dasarnya untuk berharap pertolongan Tuhan, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Karena pada saat itu janji Tuhan kepada Abraham bahwa engkau akan beranak cucu ya dan memenuhi bumi. Nah, tapi saat itu istrinya Sarah sudah umur 75, sudah tidak haid, dan Abraham sudah 99 tahun. Ada dasar enggak untuk berharap pada saat itu? Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan dan memegang janji Tuhan dan tetap percaya. Itu yang dilakukan Abraham. Jadi dia menutup mata, mesti istrinya, wah umur 75, harus belajar tutup mata. Kalau melihat kenyataan tidak akan tercapai. Saudara, sulit untuk bisa percaya kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Tutup telinga. Dari suara-suara yang melemahkan kita. Biasa itu, saya juga sering, kalau saya ngalami masalah itu, saya dulu pernah, waduh tahun berapa ya, 2000 saya ngalami masalah. Tahun 2000 itu sudah lama sekali. Dan masalah ini bagi saya sangat besar pada saat itu. Karena kalau saya ini, masalah ini tidak bisa diselesaikan, saya itu hampir sama dengan hilang 3 ruko, kalau hari ini di Khair Muhammad. Cukup mahal toh kalau 3 ruko. Waktu itu kira-kira uangnya segitulah. Uangnya waktu itu tidak besar, kecil, tapi kalau saya hitung, saya bisa beli 3 ruko pada saat itu, tahun 2000. Gitu. Jadi saya, aduh besar sekali, berarti saya ini habis-habisan. Gitu. Dan suara yang terus disampaikan ke saya bahwa, selalu teman-teman saya ngomong gini, karena memang persoalan saya besar, ngomong gini, wis persoalanmu itu, Pak Budi katanya ngomong gitu, tidak akan bisa diselesaikan. Jangankan pejabat di seluruh Surabaya, presiden nggak bisa nolong kamu. Bayangkan saudara, presiden nggak bisa nolong saya. Masa presiden mau turun tangan ke Surabaya nolong saya? Nggak bisa nolong saya. Presiden aja nggak bisa nolong saya. Tapi waktu itu saya pertama ya, waduh, karena saya melihat sesuatu yang ya sudah, mau gimana lagi. Akhirnya saya berserah. Saya sudah ngambil keputusan waktu itu. Saya masuk ya setelah dengar suara gitu paginya, terus saya berdoa malam, saya ngambil keputusan. Keputusan saya hanya ini saja waktu itu. Tuhan, katanya teman saya itu, saya ngomong bahwa presiden tidak bisa nolong saya. Ngomong gitu saya. Ngomong ke Tuhan saya seperti itu. Tapi kan bukan kau yang ngomong tuh Tuhan, belum kamu yang ngomong, saya ngomong. Baru dia ngomong presiden tidak bisa bantu saya. Yang kedua Tuhan, kalau memang saya harus tetap mengalami masalah ini, tidak masalah Tuhan. Wes, saya tetap setia kepada Engkau, tidak akan berubah, saya ngomong gitu. Wes, terjadi sesuai dengan Tuhan deh. Saya menyerahkan keputusan Tuhan yang terbaik. Gitu. Tidak bisa apa-apa, cuma bisa berserah kepada Tuhan gitu. Tapi saya percaya Tuhan, ini bukan omonganmu, gitu loh. Jadi masih ada Engkau toh, berarti toh.
Kalau dia ngomong presiden tidak bisa nolong, tapi bukan Tuhan gitu loh. Berarti Tuhan masih punya kesempatan bisa nolong saya. Betul, setelah sebulan ya, saya ada dengan saya tiga waktu itu mengalami masalah dengan saya. Yang dua ini sudah habis, saudara. Tinggal saya sendirian. Besok pagi, saudara. Itu kejadiannya akan saya divonis. Besok pagi. Kemudian namanya saya bisa bebas, melepaskan, rilis ya. Kalau orang percaya itu harus bisa rilis, berserah itu bisa rilis. Bebas saya. Malam itu saya, besok pagi loh keputusannya ini, jam 8, jam 9. Malam itu saya ini penuh damai sejahtera sukacita. Sampai saya ini tidak pernah, biasanya saya ini jarang menuju ke tetangga-tetangga rumah sebelah. Saya waktu itu datang ke tetangga, karena sukacita, saya tidak mikir apa-apa, wis serahkan Tuhan. 100% apapun yang terjadi saya berserah. Nah, saya ke teman saya sebelah tetangga jam 5 sore, kemudian ada yang nelpon. Saya dikasih tahu istri saya setelah malam jam 8, ada yang telepon jam 6 sore katanya. Mencari saya, dari mana? Dari pemerintah, siapa? Tidak tahu namanya. Tolong sampaikan ya ke Pak Budi bahwa itu kesalahan kami, bukan kesalahan Pak Budi. Loh apa ini Bu persoalannya? Begitu. Terus jam 6 itu telepon, jam 7 telepon lagi. Saya belum masih ke tetangga waktu itu. Jam 7 telepon lagi. Tolong sampaikan ini, bisa enggak ya saya menemui Pak Budi? Pak Budi tidak ada Pak. Tidak bawa handphonenya di rumah ini. Gitu. Sampaikan Bu, saya yang tanggung jawab. Apapun yang terjadi Bu, bukan salahnya Pak Budi. Gitu. Jadi istri saya ini bingung juga, apa ya. Jadi setelah saya pulang dikasih tahu sama istri saya. Ada orang telepon, namanya siapa? Oh namanya ini, oh saya tahu orang itu. Katanya seperti ini, jangan khawatir. Besok dia yang akan menyelesaikan masalah ini. Ya sudah, saya pokoknya kan sudah berserah. Apapun yang terjadi, saya cuma percaya Tuhan memberi jawaban yang terbaik untuk saya. Saya serahkan 100% keputusan kepada Tuhan. Serahkan. Tunggu, besok pagi. Waduh, betul-betul punya saya ini tidak ada masalah. Jadi, itu sudah terlanjur koran kan sudah rame semua. Waktu itu saya ke Bali pun saya masih masuk koran, sudah heran. Saya tidak ikut ngomong loh, koran bisa ngomong saya gitu. Saya ini menghindar. Makanya ke Bali seminggu, maksudnya saya supaya tidak masuk koran terus waktu itu persoalan ini. Tapi saya di Bali, heran koran bisa terus muncul di Surabaya gitu. Jadi saya wis berserah, betul besoknya, waduh itu yang menyelesaikan masalah itu dihujat di koran dia, dipersalahkan dia. Jadi bukan saya yang disalahkan, dia yang disalahkan di koran. Kok ini berarti disogok ini katanya. Ini padahal saya 1 sen pun saya tidak mengeluarkan uang. 1 sen tidak mengeluarkan uang. Karena saya sudah pasrah ke Tuhan. Jadi itu memang Tuhan berharap kita seperti itu. Jadi gak usah dengar, tutup mata. Sama dengan ini Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap, tidak punya dasar. Wong istrinya sudah umur 75 kok mau hamil ulang ya, kan tidak mungkin gitu loh. Tidak ada dasar Abraham untuk berharap, tidak punya dasar. Tapi dia tetap berharap dan percaya. Nah itu kelebihan Bapak iman kita. Kita harus belajar dari Bapak iman kita. Jadi kalau berpasrah itu jangan tanggung-tanggung. Harus 100%. Setelah kita bisa merilis, bisa menyerahkan semua, merilis kekhawatiran kita kepada Tuhan, tidak melihat kenyataan, tutup telinga. Kita mulai baru bisa tinggal dalam Tuhan, bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan tinggal tenang adalah dan percaya, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Nah, sekarang percaya yang seperti apa ya yang dimaui Tuhan? Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percaya seperti apa sih yang dimauin Tuhan itu? Dah, baca ya. Ayo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi ini sudah melengkapi sebetulnya yang ini. Jadi percaya dengan segenap hati. Kalau namanya orang percaya, kalau contoh misalnya orang jatuh cinta dengan segenap hati dan jiwaku. Nah itu kalau sudah orang jatuh cinta ya kepada pasangannya dengan segenap hati dan jiwa, wah itu sampai bisa bunuh diri orang itu. Betul enggak? Ada enggak? Sudah pernah dengar enggak? Orang bunuh diri gara-gara itu? Bayangkan.
Itu namanya cinta maut itu ya. Cinta maut toh. Dengan segenap hati dan jiwa, itu cinta maut loh itu. Nah kita diminta seperti itu sama Tuhan. Percaya ya kepadaku dengan segenap hati dan jiwa. Jadi itu percaya 100%. Tidak bisa menyimpang ke kanan lagi. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pakai akal kita lagi kalau sudah percaya. Dengan segenap hati itu berarti apa? Percaya sungguh-sungguh. Maksudnya tekad bulat. Orang sudah menekadkan tekad bulat itu. Itu namanya percaya dengan segenap hati. Dengan segala perasaan dan pemikiran kita. Jadi artinya menyerahkan kepada keputusan Tuhan yang terbaik. Wis, terserah Tuhan yang terbaik. Nah itu namanya orang percaya itu seperti itu. Kepada keputusan Tuhan yang terbaik. Kalau orang mengatakan saya sudah percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Tapi doanya masih Tuhan, ya Tuhan, tolong Tuhan. Supaya dia seperti ini Tuhan. Supaya dia gini Tuhan. Supaya dia gini Tuhan. Nah itu masih ngatur itu ya. Itu tidak menyerahkan keputusan yang terbaik Tuhan. Masih minta ngatur. Tuhan yang seperti ini loh Tuhan. Yang seperti ini. Maunya kita masih terus disodorkan kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa. Jiwa kita terdiri dari 3, saudara, jiwa. Apa jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Berarti pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu harus percaya semua. Pikiran kita percaya, perasaan kita percaya, kehendak kita percaya. Menuju kepada kehendak Tuhan. Nah itulah namanya. Percaya total. Jangan pakai pengertianmu sendiri, Tuhan ngomong. Jangan pakai akal kita. Jangan pakai nafsu kita, keinginan kita. Untuk minta menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan, jangan pakai nafsu kita, jangan pakai keinginan kita. Serah total deh. Wis keputusan Tuhan yang terbaik diserahkan kepada Tuhan. Menyerahkan keputusan Tuhan yang terbaik. Jadi itu, jadi tidak menggunakan akal sendiri, pengertian sendiri, tapi pakai patokan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Nah pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan ada di mana? Di dalam firman Tuhan. Jadi makanya harus pegang janji-janjinya. Baru bisa bersuka cita. Tuhan tuh tahu kelemahan kita. Kita ini kan manusia ya. Wong Tuhan juga pernah jadi manusia 100%, juga pernah jadi Tuhan 100%. Ya. Tuhan tuh udah alergi kok sama kelemahan kita. Kadang kita pagi, waduh setelah PD gini, waduh imannya bangkit. Nanti malam kadang-kadang loyo ya. Tidak masalah. Tuhan no problem kok. Dengan iman kita yang gini-gini tidak masalah. Begitu iman kita lemah, kita harus masuk hadirat Tuhan. Jangan malah nonton TV. Begitu kita merasa agak lemah, kita masuk hadirat Tuhan. Supaya kita dipulihkan lagi. Harus terus seperti itu. Kita harus jaga standar iman kita. Jaga terus. Gitu loh. Jangan turun. Mau turun, masuk lagi hadirat Tuhan. Mau turun, masuk lagi. Terus gitu. Supaya sukacitanya terus. Tidak hilang. Jadi pegang terus perkataan Tuhan ini terus pegang. Karena Tuhan kan sudah mengatakan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita setiap hari memperkatakan firman Tuhan, otomatis kita secara pribadi langsung dikuatkan. Terus menerus. Bicarakan aja firman Tuhan. Terus menerus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus itu. Supaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Engkau Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Terus sampaikan firman itu. Nanti lihat, bangkit imanmu. Setiap hari perkatakan. Karena Allah telah berfirman bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Terus itu sampaikan. Allah itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sekali-sekali. Jadi tidak pernah sekalipun berarti ya. Tidak pernah sekalipun membiarkan dan meninggalkan kita. Nah kalau itu diperkatakan kita terus setiap hari,
Kita merasakan terus hadirat Tuhan bersama kita. Terus itu. Nah kalau kita sedikit-sedikit tidak percaya sama Tuhan, kira-kira gimana ya perasaan Tuhan ya? Kalau kita nih yang kurang yakin akan pertolongan Tuhan, perasaan Tuhan gimana ya? Gitu loh. Tuhan ini kan, aku nih loh nak bisa menolong engkau gitu. Begitu mudahnya aku menolongmu. Tapi karena kamu tidak percaya, ya apa kira-kira perasaan Tuhan ini apa? Tidak dipercaya sama anaknya ini kira-kira gimana ya perasaan Tuhan? Kalau bahasa Surabaya ya apa? Gelo ya. Gelo Tuhan. Anakku nih loh tidak percaya sama aku. Jadi kita harus jaga ya perasaan Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan, jangan berhenti-henti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Iya. Terus perkatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan. Harus terus setiap hari. Jadi firman itu bukan dibaca, firman itu dihafal. Sedikit tidak apa-apa setiap hari, bisa menghafal 1 ayat, 2 ayat tidak masalah. Boleh baca, misalnya 1 pasal, tapi ada poin-poin yang harus dihafal. Supaya itu diperkatakan setiap hari. Janji Tuhan harus diperkatakan terus. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak perkatakan, kita bisa lemah. Karena di sekeliling kita ini negatif, saudara. Saudara positif, di keliling kita ini semua negatif. Semua di keliling kita, di hidup, di sekitar kita ini akan menarik saudara ke bawah. Kalau saudara tidak menjaga iman saudara. Jadi kita harus menjaga. Yang terpenting kalau kita mengalami masalah atau persoalan, jangan nambah membuat masalah baru. Nah itu yang terpenting. Ini yang terpenting. Kalau kita sudah mengalami masalah, jangan membuat masalah baru. Semua masalah di hidup kita, coba kita teliti ya, masalahmu masing-masing, termasuk masalah saya. Masalah kita ini sebetulnya kebanyakan ada di luar kita, betul? Pertama, masalah apa? Misalnya keuangan, ya. Masalah apa? Sakit penyakit, ya. Terus masalah apa? Oh, perselisihan dengan keluarga, masalah keluarga, semua di luar hidup kita. Semua persoalan ini di luar hidup kita. Gampang, Tuhan menyelesaikan semua persoalan di luar kita ini gampang. Tapi yang terpenting kita tidak boleh membuat masalah baru yang di dalam diri kita. Ketidakpercayaan kepada Tuhan diteruskan terus-menerus setiap hari, lama-lama menjadi persoalan di dalam hidup kita bersama Tuhan. Jadi masalah. Sekarang contohnya, saya kasih contoh. Bangsa Israel, itu persoalannya pada saat di Mesir apa persoalannya? Masih ingat? Dia ditindas, betul? Kerja rodi, betul? Kerja paksa ya. Mungkin makanannya dikurangi, kerja. Terus, pagi, siang, malam. Persoalannya, dia sengsara. Itu persoalan di luar dirinya toh. Kemudian Tuhan menolong dia. Dengan begitu banyaknya mujizat yang ditunjukkan. Begitu luar biasa mujizat. Laut sampai dipecah. Hidupin firman Tuhan. Apa yang terjadi? Kita selalu kuat. Janji Tuhan tuh ada selalu dalam hidup kita. Jadi memudahkan untuk pikiran, perasaan, kehendak kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Gak gampang ya. Jalani 2 ini gak gampang ya. Kalau engkau ada di dalam aku, itu gak gampang. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu kan gak gampang. Kalau itu bisa, semua dikasih sama Tuhan. Pasti semua dikasih sama Tuhan. Jadi, yang terpenting adalah kita harus menjaga, ya. Kita harus menjaga. Jadi, kalau kita
teliti ulang dari firman-firman yang kita pelajarin. Jadi namanya orang berserah itu, berserah, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kita, berserah. Pertama adalah mempersiapkan diri. Persiapan diri, itu perlu. Yang kedua, menjaga iman tetap stabil. Yang ketiga, kita tidak boleh pasif. Kita harus gerak terus. Jadi mempersiapkan diri. Nah, kira-kira Yusuf itu selama mengalami persoalan 13 tahun itu kira-kira mengalami persiapan diri enggak kira-kira? Dulu Yusuf kan hanya dapat mimpi ya awalnya bahwa katanya saudara-saudaranya yang akan semua menghormati dia ya, semua mengelilingi dia menghormati dia. Mimpi. Kemudian dia dijual, terus mengalami masalah diserahkan ke Potifar, dijadikan karyawan di sana, diangkat menjadi manajer, menggantikan Potifar ya. Kemudian setelah itu sudah enak, jabatannya tinggi di sana ya, dimasukkan penjara, bayangkan saudara. Tapi dia melakukan persiapan. Jadi orang berserah itu harus ada persiapan. Untuk mencapai jawaban doa, kita harus persiapkan dari sekarang. Kalau enggak, kita tidak akan mencapai sana. Ada persiapan kita. Yusuf mengalami persiapan. Kalau tidak percaya, ayo terakhir Yusuf. Bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Mosok tidak persiapan seperti itu. Berarti dia makin hari makin dekat sama Tuhan. Sampai bisa mendengar suara Tuhan. Kalau dia makin jauh dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa menerjemahkan mimpi. Berarti kan pencapaian Yusuf itu persiapannya betul luar biasa toh selama 13 tahun. Sampai dia mempersiapkan dirinya, kerohaniannya dipersiapkan terus. Dia makin masuk dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan diri. Dan menjaga iman tetap stabil. Dengan perkatakan firman setiap hari itu menjaga iman tetap stabil. Jadi untuk menerima janji Tuhan itu perlu persiapan. Bukan santai-santai. Tahu-tahu yang penting besok janji Tuhan aku pasti dijawab. Tidak ada persiapan saudara, gak sampai-sampai, lama. Kita harus mempersiapkan akan terima janji Tuhan harus ada persiapan. Kemudian jaga iman tetap stabil. Jangan sampai tidak. Makanya harus perkatakan firman terus. Untuk menguatkan iman kita. Terus didengarkan firman itu. Ucapkan dengan suara. Jangan tidak bersuara, disuarakan. Supaya telinga kita mendengar dari mulut kita. Terus perkatakan. Kalau saudara lagi mulai loyo. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terus itu perkatakan. Kuat lagi. Aku dapat menanggung Tuhan karena Engkau menyertainku. Terus. Segala perkara, apapun juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Engkau Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi perlu persiapan yang pertama. Yang kedua, iman harus tetap stabil. Yang ketiga, kita harus bergerak, jangan pasif, terus. Melangkah terus. Jangan tidak melangkah. Orang menerobos itu melangkah, bukan orang menerobos itu cuma duduk di sini diam. Ayo kita menerobos tapi diam dulu di sini. Tidak akan menerobos. Namanya orang menerobos masalah itu bersama Tuhan itu terus melangkah apapun halangannya, yaitu saya masuk hutan manggil orang untuk nebang ini terus kita nerobos terus itu. Nah itu namanya menerobos. Jadi kita tidak boleh pasif diam, kita harus jalan terus. Pertama persiapan, jadi harus terus menyiapkan diri, jaga iman, ayo terus jalan terobos terus. Nah itu tidak boleh pasif. Untuk menunggu jawaban Tuhan harus seperti itu. Yang intinya kita harus terus lengket sama Tuhan. Selama ada Tuhan di dalam hidup kita, sebetulnya kita tidak hilang apa-apa kok. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, kita hilang segalanya. Selama Tuhan ada di kita, tidak hilang apa-apa saudara. Jangan khawatir. Tidak ada satupun yang bisa hilang. Hanya kalau saudara tidak bersama Tuhan, hilang semuanya. Jadi makanya Tuhan katakan tidak boleh putus asa ya. Karena di dalam Tuhan tuh tidak ada jalan buntu. Tuh sayangnya Tuhan ini tidak punya jalan buntu. Tuhan ini cuma punya jalan keluar. Cuma punya satu. Jadi repot. Jadi kalau iblis mau musuh Tuhan ini repot. Tidak punya jalan buntu ya Tuhan. Cuma punya jalan keluar. Itu harus diingat. Apapun persoalan kita, ingat. Tuhan tidak punya jalan buntu, cuma punya jalan keluar. Tuhan.
Itu kelebihan Tuhan kita. Apapun yang tidak bisa diselesaikan, kalau datang kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Repotnya karena Tuhan tidak punya jalan buntu apa? Enak ya, cuma punya jalan keluar ya. Jadi, saudara, untuk saudara mendapat jawaban dan pertolongan dari Tuhan, yang jelas Tuhan harus memastikan dulu sebelum menjawab doa kita. Tiga hal ini yang terpenting sih. Saya baru dapat kemarin ini. Saya waktu santai-santai itu, loh kok Tuhan ini ngisi tak catat sama saya tiga ini. Tuhan maunya apa sih Tuhan? Tuhan harus pastikan sebelum menjawab doa saudara. Tiga hal, ini yang terpenting. Pertama, jawaban Tuhan itu tidak membuat saudara jatuh. Makanya saudara perlu persiapan toh. Kalau terlalu cepat-cepat dijawab, saudara jatuh toh. Bayangkan Yusuf, misalnya prosesnya 13 tahun. 2 tahun diproses dijadikan penguasa Mesir. Kira-kira apa ya? Sombong mungkin bisa ya sama saudaranya. Tidak percaya toh, dulu toh dengan mimpiku toh, kamu kan tunduk toh sama aku toh di mimpi, ayo tunduk. Bisa gitu dia ya. Dia enggak. Kalau 2 tahun. Nunggu 13 tahun, baru bisa mengampuni saudaranya. Jadi perlu persiapan. Sebetulnya 13 tahun, 5 tahun, ya, prosesnya setiap orang itu tidak sama. Ada yang bisa 2 tahun selesai, 5 tahun selesai, 13 tahun selesai. Kebetulan Yusuf 13 tahun. Kebetulan Daud 15 tahun. Sejak diproses, kemudian jadi raja 30 tahun. Prosesnya setiap kita tidak sama. Makanya kita harus persiapan dirinya ini yang menentukan namanya kita. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, menjaga iman, tidak pasif. Supaya kita tetap jalan terobos terus. Nah yang pertama, supaya apa? Perhatian Tuhan sebelum jawab doa kita. Supaya kita tidak jatuh. Itu persoalan yang paling penting di hadapan Tuhan. Ini nomor satu, jawaban nomor satu. Kalau kita mau tahu Tuhan tuh gini. Tapi sekarang kita sebelum masuk 3 ini, saya mau tukar pikiran dulu sama Bapak Ibu. Saya ini haus terus. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Supaya kita ini bisa mencerna pikiran Tuhan. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, 1000 harimu itu 1 hariku. Betul? Jadi 1 harinya Tuhan itu 1000 harinya kita. Nah sekarang ya itu ya. Nah, sekarang kita ini bisa umur berapa? Wes yang paling top deh 100. Ya kita punya iman semua umur 100 ya. Oke ayo saya juga kepingin umur 100. Kita minta Tuhan saya umurnya 100 tahun. Berarti 100 tahun dari 1000 tahun itu berapa persen? 10%. Oke. Waktu kita 1 harinya kita ini 1000 harinya kita ya. 1000 harinya kita ini 10%-nya 100 tahun ya. Betul ya? Betul. Nah, waktunya Tuhan cuma 1 hari ya. Betul dah? 100 tahunnya kita berarti hitungannya jamnya Tuhan berapa? Jadi waktunya Tuhan 24 jam dibagi 10 ketemu berapa? 2,4 jam. Jadi harus itu pikiran kita, harus sama dengan Tuhan. Tuhan kalau ngelihat kita, itu anakku kamu cuma tinggal 2,4 jam di bumi. Harus seperti itu. Sama dengan kita sekarang saya contohkan gini. Kalau Bapak Ibu punya anak ya, Ibu punya anak ya. Terus Ibu mau naruh anak Ibu untuk kuliah. Di suatu tempat tertentu deh, terpencil atau di mana. Tapi 2,4 jam atau dekat deh. Bisa 2 tahun atau setahun gitu. Ini tinggalnya di bumi kita ini cuma 2,4 jam bagi Tuhan. Nah kalau ibu naruh anak di sana, terus anak ibu itu kan ibu pantau, anak ibu minta sesuatu, ibu cara berpikirnya pasti sama dengan Tuhan. Misalnya anak ibu kepingin, saya kepingin beli ini, ya kepingin ini, waduh, dia kepingin seolah-olah, anak ibu itu seolah-olah, padahal cuma dikasih waktu singkat di sana, kepingin tinggal di sana selamanya. Seolah-olah, lupa bahwa kita ini cuma 2,4 jam.
Pasti dia kalau orang berpikir bahwa dia akan tinggal selamanya di sana, pasti mintanya beda. Sama orang yang cuma ditaruh 2,4 jam di sana, pasti mintanya beda. Betul enggak? Pasti toh? Bisa minta yang aneh-aneh dia, ya. Kalau merasa akan hidup di sana selamanya. Sama dengan kita. Kalau kita merasa kita nih bahwa akan di dunia selamanya, kita bisa lupa diri. Nah, cara berpikirnya Tuhan melihat kita itu hanya 2,4 jam loh ya, kamu di bumi ya. Hanya 24, ya. Sebentar. Nah, makanya keinginan Tuhan selama kita hanya 2,4 jam ini apa? Kita harus sesuaikan dengan keinginan Tuhan. Kalau orang cuma punya waktu 2,4 jam, masih mau bertengkar enggak dengan tetangganya? Waktunya singkat loh ini. Cuma 2,4 jam, kami masih mau gontok-gontokan enggak? Cari duit gontok-gontokan, cari ini gontok-gontokan. Waktunya cuma 2,4 jam. Masih mau enggak? Peduli sama kanan kiri gitu ya. Wah ini rakus apa? Masih mau enggak? Hidup singkat ini hanya 2,4 jam. Apa enggak kira-kira pikirannya sama dengan Paulus? Yang dulu dianggap sampah semua. Duniawinya dianggap sampah semua. Karena cuma 2,4 jam. Makanya kalau Tuhan jawab doa saudara, dia berpikir bahwa saudara tinggalnya cuma 2,4 jam. Tidak punya waktu kita ini. Untuk berdebat, untuk engkel-engkelan, tidak punya waktu. Waktunya singkat ini untuk datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Waktunya singkat, cuma 2,4 jam. Itu harus berpikir seperti itu dulu kita, baru bisa masuk lagi. Nah, 3 hal yang Tuhan ingatkan ke saya. Tuhan harus pastikan dulu sebelum menjawab doa. Yang pertama adalah supaya saudara tidak jatuh pada saat dijawab doanya. Itu poin paling penting di hadapan Tuhan, paling penting. Karena Tuhan datang ke bumi menebus dosa saudara, tujuannya untuk itu. Dari dosa, dari kematian dibangkitkan menjadi hidup, menjadi manusia yang baru. Kita ini adalah manusia baru sekarang. Tidak ingin dikembalikan lagi ke manusia yang lama, akhirnya mati. Hidup dosa lagi. Makanya poin utama Tuhan, kalau mau jawab doa kita, tidak sampai kita jatuh. Itu jawabannya. Jadi dia tidak mau kita jatuh kalau sudah dijawab doanya. Jadi kalau kita belum siap, tidak akan dijawab sama Tuhan. Kalau tahu Tuhan bahwa dia akan jatuh, tidak akan dijawab sama Tuhan. Suruh nunggu terus. Kalau Tuhan tahu pasti tidak mungkin, pasti jatuh, dibatalin sama Tuhan, tidak dijawab. No jawabannya Tuhan, tidak akan diberi. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa, nunggu waktu seperti Yusuf 13 tahun baru dijawab. Dia tidak jatuh. Pada saat sudah dijawab doanya, dia tidak jatuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting, harus Tuhan pastikan sebelum menjawab doa kita. Perubahan dalam hidupmu, dalam hidup kita ini, sudah harus mencapai level jawaban doamu. Maksudnya jelas ya? Jelas ya? Perubahan dalam hidup kita harus sudah mencapai level yang sama dengan jawaban yang doa kita mau. Jawaban doa yang kita mau. Harus selevel. Kalau sudah selevel, baru dijawab doanya. Masih belum selevel, belum dijawab terus ini. Jadi perubahan dalam hidup kita inilah yang harus levelnya sama dengan jawaban doa yang kita mau. Ini penting. Ini penting. Kita harus ngerti. Kita minta, tapi perubahan dalam hidup kita ini belum sampai sesuai dengan permintaan kita levelnya. Gak sampai-sampai kita ini. Makanya perlu persiapan, terus dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan, bukan santai. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan aku minta tahun ini Tuhan, karena tahun baru aku minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah banyak orang ngomong gitu toh. Tapi Tuhan balik tanya, kerohanianmu apa tahun ini baru? Apa tetap menyembahmu cara yang lama, berdoamu cara yang lama, waktumu untuk doa tetap waktu yang lama? Kalau dulu 10 menit, sekarang ya 10 menit. Tidak ada penambahan.
Nah, katanya mau minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena tahunnya baru ini. Apa ada perubahan dalam rohanimu? Apakah dulu doanya hanya malam saja, sekarang sudah pagi sama malam? Oh, dulu pagi sama malam, sekarang pagi, siang, malam. Kalau saudara minta yang baru, saudara harus memberi yang baru juga dong kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan mau menjawab doa saudara kalau saudara tidak jatuh. Yang kedua, perubahan dalam hidup kita harus sama levelnya dengan jawaban doa yang kita mau. Harus sama. Yang ketiga, yang terpenting, selain itu. Karena kita cuma tinggal 2,4 jam. Tuhan ini kepingin tahu apa ada fungsinya untuk kerajaanku. Kalau aku menjawab doamu nih, ada fungsinya enggak? Tak jawab doamu ini ada fungsinya enggak? Oh, kamu cuma 2,4 jam di sini, balik ke sana ada fungsinya enggak? Untuk kerajaan Allah. 3 ini. Tuhan akan perhatikan 3 ini sebelum jawab doa kita. Jangan kita tidak akan membiarkan kita jatuh. Yang kedua, perubahan hidup kita harus selevel dengan jawaban doa yang kita inginkan. Yang ketiga, ada manfaatnya enggak untuk kerajaan Allah? Kita cuma 2,4 jam. Terlalu sedikit waktunya kita di sini nih. Kita harus fokus. Kita harus menjadi center Tuhan kita, Tuhan menjadi fokus kita. Karena waktunya tidak banyak. Fokuskan kita. Tuhan itu harus menjadi center dan fokus dalam hidup kita. Harus menjadi pusatnya. Dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan harus menjadi pusat. Bayangkan kalau Tuhan sudah menjadi center dalam hidup kita, pusat. Sesuatu yang baik yang akan kita terima dari Tuhan. Itu keinginan Tuhan ya. Tuhan simple sebetulnya ya. Yang penting kita ini tahu bahwa kita ini tidak selamanya tinggal di sini. Jadi jangan sepikir kita ini orang dunia selamanya. Karena kita ini warga kerajaan Allah. Sudah dipindah dari alam maut, dari warga bumi menjadi warga kerajaan Allah. Jadi hanya diberi waktu 2,4 jam. Itu pun sudah paling lama ya, kalau bisa 100 tahun ya. Kalau enggak bisa 2 jam. Kalau enggak bisa 1,5 jam, lebih cepat lagi. Jangan sampai setengah jam. Ya. Nah, waktu kita singkat, kita jangan sampai lupa. Supaya kita bisa terus persiapan. Jadi harus persiapan ya. Menunggu jawaban Tuhan itu bukan enggak persiapan. Persiapan, jaga iman, terus jalan, terobos itu. Jangan mau menyelesaikan masalah diam di tempat, saudara. Tuhan tuh ngajari kita terobos, gitu loh. Tuhan kan enggak ngajarin bangsa Israel, ayo kamu ke Kanaan, kamu santai jalan-jalan. Enggak, berperang. Tuhan mau bangsa Israel berperang enggak masuk Kanaan? Terus berperang, dia mengalahkan Goliat, mengalahkan, waduh, begitu banyak yang harus dia kalahkan. Tapi diberi kemenangan terus, diterobos terus. Itulah hidup bersama Tuhan. Supaya apa? Kita ini terus dirubah, didewasakan terus sama Tuhan setiap hari. Itu renungan singkat saya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pola pikir yang baru dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu, untuk pertolongan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, setiap dari kami Tuhan yang ada di sini. Dan kami percaya sesuai dengan firman-firman-Mu bahwa Engkau sekalipun tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau yang selalu bersama kami dan menuntun kami dan selalu memberi jalan keluar kepada kami dan selalu menolong kami Tuhan. Sampai kami berkemenangan Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan. Untuk melewatin semua, beri kami kemampuan untuk mencapai Tuhan level yang Kau mau, supaya apa yang kami inginkan itu bisa Engkau penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ministry di tempat ini, terutama hamba-Mu Tuhan, Ibu Maria, Engkau berkati kesehatannya,
Tuhan beri dia kekuatan, ya, makin hari makin kuat, bukan makin lemah. Di masa tuanya dia mendapat kekuatan yang baru, mendapat urapan baru, mendapat hikmat yang baru, Tuhan. Dan anak cucunya diberkati, Tuhan. Supaya pelayanannya diperluas, Tuhan. Juga Tuhan, semua yang ada di sini kami memberkati dalam nama Yesus, semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. Semuanya dibangkitkan bersama Yesus, semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu hanya menjadi alat saja, tidak lebih dari yang lain. Karena hamba-Mu telah mati dan hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya diberkati firman Tuhan, amin. Terima kasih buat Pastor Budi yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari satu hati sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk setiap kami. Kau yang sudah memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang sudah memberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Kau yang memberkati lebih lagi hamba-Mu, Pastor Budi, kemanapun hamba-Mu Kau pakai. Biar pelayanannya Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, biar banyak umat-Mu, jiwa-jiwa dimenangkan dan didewasakan mengenal Engkau secara pribadi. Memberkati keluarganya, memberkati bisnis pekerjaannya, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan pagi hari ini untuk memberikan persembahan. Kami mau memberikan persembahan dengan sukacita, sebab Engkau sudah memberikannya membuat setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan harta kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Melalui setiap tangan-tangan yang memberi, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, mungkin Ibu ada sesuatu. Semua diberkati. Kak Muni dong. Semua diberkati. Melalui firman saya harus sadar. Kenapa Pak Budi itu bukan pendeta, tapi dipilih jadi ketua Bamak. Bayangin, seorang pengusaha. Enggak taunya firman yang ngelontok dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu sibuknya dia, begitu banyaknya usahanya, tapi dia masih tahu satu hal. Serahkanlah hidupmu dan percaya kepada dia dan dia akan bertindak. Pegang itu semua. Pegang itu semua. Dan ya, saya ada satu kesaksian. Ya anak saya ini, dua ini. Anak saya yang laki ini, dulu punya pacar. Ya, dulu punya pacar dan jatuh cinta. Tapi saya tahu itu bukan jodoh dari Tuhan. Saya enggak berserah. Saya enggak menyerah. Saya berserah kepada Tuhan. Saya berserah Tuhan, aku percaya. Apakah terus putus? Enggak. Sampai akhirnya itu sudah pesen hotel yang perempuan sudah punya baju kemanten. Coba tinggal undangan. Nah saya yang terus ngulur. Tuhan, dia tanya, mana mah undangannya mama? Saya bilang tunggu, saya masih berdoa. Mana mah undangannya ini sudah tinggal 1 bulan atau 2 bulan ya. Ayo mah, ini sudah dekat waktunya. Mana undangannya? Saya mau berdoa. Terus akhirnya dia marah. Sudah, tanpa undangannya mama, aku jalan terus ini hidupku. Saya masuk kamar, nah itu saya berdoa. Saya tidak nyalakan Tuhan, saya ngomong begini. Tuhan, Engkau katakan ini bukan jodohnya. Tapi kalau Engkau izinkan sampai terjadi, sampai mau finish.
I still love you. I still trust you. Aku tetap cinta engkau. Aku tetap trust you, percaya Tuhan. Aku minta Tuhan, sekalipun menurut engkau bukan jodohnya, tapi aku minta Tuhan berkati mereka. Berkati mereka. Enggak sampai 1 minggu saudara, ibu bapak. Anak saya yang laki datang. Ma, putus. Itu Tuhan kita hebat. Amin. Tuhan kita itu dahsyat. Ya ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Dia itu hidup dan dia itu dahsyat. Sampai hampir selesai. In his time. Tapi saya tetap, I still love you Lord. I still trust you. Bless them. Sekalipun. Saya tidak nyalakan Tuhan loh. Tuhan katanya bukan jodohnya kok engkau enggak pisahkan Tuhan sampai mereka mau kain. Saya enggak seperti itu. I still love you. I trust you. Berkati mereka. 1 minggu ya. 1 minggu dia datang. Ma, putus. Saya yang malah kaget, heran. Betul gak putus? Iya mah, putus mah. Terus benar-benar luar biasa. Coba setahun kemudian ini jadi sama istrinya yang tercinta ini. Hotelnya tetap sama. Karena dia punya iman. Tidak dibatalkan, dia cuma ngomong ditunda. Akhirnya mereka nikah setahun ya. Setahun lebih ya. Hotelnya tetap, harganya tetap. Down payment-nya tidak hilang. God is amazing God. Keren habis ya Allah kita. Biar setiap kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya Pak Budi ini pengalamannya dengan Tuhan itu luar biasa. Gak kecil, karena apa? Karena semakin aku percayai, semakin engkau cobai, saya bakalan semakin aku uji. Supaya tidak jatuh, supaya tidak sombong setelah diberkati, supaya tidak lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati. Itu tadi firman-Nya luar biasa. Supaya tidak jatuh. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena kalau sudah diberkati kan nanti wow sudah. Lupa sama Tuhan. Lupa sama doa. Lupa baca firman. Karena sibuk. Tuhan tahu. Dan Tuhan ngomong selevel. Saya tadi tanya Tuhan, selevel apa Tuhan? Karena Tuhan dikatakan aku ini lemah lembut dan rendah hati. Engkau harus minta Tuhan karakter Kristus. Amin. Hanya engkau kalau intim dengan Tuhan, engkau akan memiliki karakter Kristus. Engkau akan seperti temon itu loh, dibacem sama cuka. Akhirnya jadi apa? Bisa diacar. Rasa temon, iya enak, pasti enak. Gak seperti temon, seperti temon kan gak ada rasanya. Kalau sudah dibacem terus, akhirnya temonnya sudah ada. Yang ada acarnya, manis enak. Percaya? Ayo kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka karakternya dia akan menjadi karakter kita. Tuhan akan ngikis terus juga. Melalui firman-Nya kita akan dinasihati, ditegur. Supaya semakin kita serupa dengan Kristus. Nah saat itu Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan memuliakan dia melalui hidup kita. Haleluya. Nah cukup kesaksiannya. Mari kita berdiri. Ada pengumuman. Sudah. Coba sampaikan. Dapat mengikuti sosial media kita, ada Instagram, bisa follow, juga YouTube kita, ada bisa di subscribe, dan juga bisa masuk dalam WA Center kami Galilea Ministry sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti setiap pengumuman yang ada. Juga Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini bisa memberikan persembahan di rekening yang ada di layar, kira-kira begitu ya.
Saya yang layarnya, oke berubah. Ya berubah. Bisa mengikuti, bisa memberikan persembahan di rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan kita kembali ketemu lagi dalam ibadah kita Senin depan. Tetap ada ibadah yang akan dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama kita ibadah kita. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan namamu. Kaulah pengharapan, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, kaulah pengharapanku, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Mari kita membuka hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kehadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami Tuhan. Karena Engkau peduli kepada kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa di dalam persekutuannya dan Putra dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang sudah menolong, yang sudah memberkati, yang sudah peduli kepada kami dan akan menolong kami dari hari ini sampai selama-lamanya, dan percaya Engkau akan ditolong Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.